أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أطهارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat tersebut ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat tersebut menjadi modal untuk kita menjadi hamba Allah taala yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala, maka barang siapa menyangka ketika ia berdosa namun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, dan menyangka bahwa meskipun ia malas melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia, Allah akan memuliakannya dan mengangkat derajatnya di surga bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, maka ia pun merupakan orang yang berangan-angan. Itulah panjang angan-angannya deh. Maka jelas Habib Abdullah, siapa yang tahu bahwasanya dirinya itu berdosa tapi kada mau bertaubat, lawan Allah, tahu aja diri itu berdosa, tahu aja diri itu kurang baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu diri berdosa, beristighfar, tahu diri kita perlu dengan rahmatnya Allah perbanyak baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyangka pulang amunnya aku malas jadinya berbuat taat kepada Allah, dan aku ini sibuk dengan urusan-urusan dunia, itu yang akan memuliakannya dan mengangkat derajatnya di surganya Allah. Itu tersalah pulang ngarannya. Kalau pangkina misalnya lah, inya tu nak sibuk aja lawan dunia, sibuk aja lawan urusan-urusan yang berbau dunia. Lalu inya kena menyangka dengan inya cukup mengamalkan sembahyang misalnya 5 waktu, belum tentu lagi sembahyang itu diterima oleh Allah. Lalu inya menyangka dirinya bahwasanya aku kena dengan urusan dunia ini, kena Allah Ta'ala mengangkat derajat aku di dalam syurga. Itu tersalah ngarannya nita. Yang mengangkat derajat orang di dalam surga bukan dunia, tapi yang mengangkat orang derajat di dunia dan di akhirat, amunnya orang itu berparak lawan orang yang paling mulia dunia dan di akhirat. Orang yang paling mulia kena di dunia dan di akhirat daripada makhluk wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Sidin Jin, hati itu hidup. Nabi dzakal arus dzakal arus dzikruhu yuhyin yuhid nafas. Orang nang koler beribadah banyakin baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikruhu, kita itu menyebut nama Sayyidina Muhammad, yuhyin nufus, menghidupkan diri-diri yang mati.
Tahu banyak benar dosa nih nah. Tahu aja banyak dosa. Apa garang salah satu taubat yang sangat ampuh, banyak baca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat nih tuh. Baca istighfar. Kalau pangkada istighfar itu perlu adab. Jangan kita meyakini istighfar itu yang hilang akan dosa kita kada. Kita baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini cuma sebagai wasilah yang mengampuni dan mengurangi dosa itu hanya Allah. Tapi kita ada tuh keyakinan kita telah prasangka kita istighfar itu yang penting aku istighfar, jangan matinya istighfar itu yang mengampuni dosanya itu kada beradab lawan Allah ngarannya. Tapi yang membaca salawat bang pas berdoa berdosa nih banyak mana dosa, ingat kumpulkan dosa berataan hari ini nah mulai pagi sampai detik ini nah dosa apa aja yang digawi ingatakan. Oh, aku mulai pagi tadi sampai detik ini dunia aja yang aku urus. Dunia yang aku lihat, dunia yang aku urusi, dunia yang aku gawi, dunia. Kumpulkan berataan itu, maka itu sedikit dibanding daripada keutamaan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan berataan masalah, seberataan dosa-dosa kita tuh mulai ujung rambut sampai ujung batis, zahir batin dosa-dosa kita tuh kumpulkan berataan, lalu kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hilang berataan itu, percaya kada percaya 10 rahmat dapat. Nah, 10 rahmat dapat. Kadanya itu aja bang diampuni dosa, kadanya itu bang diangkat derajat. Nah itu tak ada dalam sebuah riwayat, siapa yang sekali membaca salawat kepada baginda Muhammad maka akan diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Yang mengangkat derajat itu salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat orang hendak Allah Ta'ala hendak menghidupkan jiwa raga manusia. Ketikanya mendengar adzan tuh, apa garang di dalam adzan tuh ada nama siapa di situ? Ini kita nama Sayyidina Muhammad aja. Wa dzikruhu yuhyin nufus. Yuhyin nufus. Apalagi amunnya orang tuh sudah ma'rifah kepada Allah, ngaran Allah tuh nak ada kau sambat ngaran Allah ini langsung hidup jiwa raganya. Amunnya ngaran Sayyidina Muhammad itulah dzikri wa dzikruhu yuhyin nufus. Kayak apa amunnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak itu tuh. Tapi kita harus beradab lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dzikruhu yuhyin nufus. Itu amunnya kita mengingat Sayyidina Muhammad, kayak apa amunnya mengingat Allah Tuhannya Sayyidina Muhammad. Makanya ada di dalam sembahyang ya, dalam adzan itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya nang guring bangun sembahyang ingat Allah, supaya nang mati mengingat dunia aja ingat lang sembahyang, jangan kada sembahyang. Supaya orang yang di sawah tuh lagi bertanam bercocok amunnya mendengar ngaran Allah, ngaran Sayyidina Muhammad, menyuruh hayya 'alas shalah, amunnya hendak hayya 'al falah pulang, hayya 'alas shalah sembahyang, hayya 'al falah, ayo siapa yang hendak beruntung itu ya. Namanya Allah lawan namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh asalnya kafir, dalam keadaan kekafiran ini sebut nama Allah, nama Sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seakan-akannya hidup pulang bahasa. Meninggal waktu itunya habis dosanya berataan. Berkat ada nama Allah dan berkat nama ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kebanggaan kita itu. Nah, kebanggaan kita itu adalah nama Allah dan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirasa-rasai kita nih nah, kita mendengar nama Allah ya Pak. Mendengar nama Allah ya Pak. Misal itulah jual abah guru jangan ke rumah jual belang. Kayak perasaan pian. Abah guru jalan hendak belang ke rumah, jalan mendengar ngaran abah guru, hendak berparak lawan kita, nang kayak kabar, ada tahu lagi sudah,
Ya Sayyidina Muhammad jangan mendengar nama Sayyidina Muhammad nang kayak apa? Pantas saja pang lah. Yang uyuh ampih uyuh mendengar nama Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad kekasihnya dipuji kayak apa hendak uyuh. Itu tak. Allah la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dunia kada mungkin mulia, yang ada di dunia ini nabarataan kada mungkin mulia kecuali yang berurusan dunia, dagangan kah, napa pulang perusahaan kah, napa pulang banyak lagi pertanian kah, peternakan kah, napa yang berbau dunia tu wanita tahta harta itu dunia tak ya. Amunnya hendak yang itu mengangkat derajat kita berataan para Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu parak lawan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang paham membalas jasa orang yang baik lawan kita. Tuh orang baik ini merasa aja baik padahal kita kada lagi membalas jasa Sayyidina Muhammad. Bepadah kita ini orang baik, membalas jasa Sayyidina Muhammad kada bisa lagi kita membaca salawatnya kada sehari. Itu hendak menyambat orang, hendak mengaku orang baik lah. Orang yang baik itu orang yang kenal nang kayak apa caranya membalas jasa orang yang baik lawan kita. Di dunia siapa yang baik? Sayyidina Muhammad. Di dalam kubur kena mati kita dalam keadaan husnul khatimah berkat siapa itu? Kebaikan Sayyidina Muhammad. Kita di dalam kubur kena nih kebun surganya Allah di dalam kubur. Kebaikan siapa? Berkat kebaikan Sayyidina Muhammad. Itu. Karena di hari kiamat itu kada mau Sayyidina masuk ke dalam surga baik benar Sayyidina Muhammad ini. Kada mau Sayyidina masuk ke surga Sayyidina aku hendak seberataan umatku dulu masuk ke dalam surganya Allah. Aku kada hendak satu orang pun daripada umatku itu pun yang aku hendak dari Sayyidina Muhammad, itu pun yang aku pinta satu-satu permintaan aku daripada Tuhanku yang aku simpan. Apa yang disimpan Sayyidina Muhammad? Yang disimpan Sayyidina supaya kita berataan masuk ke dalam surganya Allah, supaya kita bahagia. Lalu kita kada pandai membalas jasa orang baik benar nih itu mengaku baik kita lah. Mengaku baik kita lah. Balas itu kebaikan Sayyidina Muhammad dengan terus menerus membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apa kita membahagiakan hati baginda Muhammad, sebanyak itu juga total kita mendapatkan hamba Allah yang baik. Sebanyak itu juga kita dapat rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Siapa orang yang baik nih toh? Orang yang pandai membalas jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada denang baik. Kuitan baik ya baik, tapi baik lagi Sayyidina Muhammad. Guru baik jar, baik guru. Tapi Sayyidina Muhammad lebih baik lagi. Bini jar baik benar di rumah, baik. Tapi baik lagi Sayyidina Muhammad. Siapa lagi? Bos baik benar jar. Bagus juga, baik juga bos. Tapi lebih baik lagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baik benar jar. Sahabat baik, tapi Sayyidina Muhammad lebih baik daripada sahabat kita, daripada kawan kita, daripada dingsanak kita, daripada seluruh manusia. Siapa yang paling baik? Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'mati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ini diutus oleh Allah Ta'ala, kita menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit kita hendak mengenal nikmat adanya Sayyidina Muhammad itu nanti. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang kebaikan Sayyidina Muhammad ada di situ. Pemajlisan ilmu kebaikan Sayyidina Muhammad. Baik benar orangnya nang kayak apa, Pang? Nang kayak apa yo?
Melihat dikisahkan orang yang baik itu, Sayyidina Muhammad. Lalu ada perayaan Maulid, ada pembacaan Maulid, koler aja tuh anak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Lawas lagi Maulidnya aja. Maulah nongga itu, kadanya itu bang. Uyuh nda aja, unda uyuh juga. Tapi kenapa? Karena kita hendak membalas jasa kebaikannya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allah, itulah. Ya mudah-mudahan kau mengamalkan kita insyaallah lah. Mudah-mudahan kita jadi umat yang berbakti kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Angan-angan kita tuh, angan-angan kita panjang benar angan-angan. Ngomong kita nih sibuk aja lawan dunia, baca salawat kada tapi lagi angan-angan kena hendak di dalam surga, tinggi pangkatnya di sisi Allah. Maulah itu. Tada angan-angan itulah tertipu dan tidak berdaya dan dungu. Dungu itu apa ya? Dungu itu ya bodoh lah. Dungu atau ada dungu atau bodoh. Orang yang bungul itu orang yang kada tahu kebaikan Sayyidina Muhammad. Ada juga orang pintar sampai lungur, sampai S100, S2, S3, S4 saja pintar banget. Tahu nih masalah dunia, tok jawabnya pakai apa? Alahan pada kalkulator, alahan pada Syekh Google lagi pintarnya. Tapi kada kenal lawan Sayyidina Muhammad. Tapi kada kenal lawan kebaikan Sayyidina Muhammad. Tapi kada pernah membaca salawat kepada baginda Muhammad. Bahkan mengharamakan pulang acara perayaan Maulid Sayyidina Muhammad. Anak kayak apa bang? Tertipu kalau lainnya lah. Orang yang bodoh itu orang yang kada tahu lawan kebaikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar pintar benar orangnya di sisi manusia pintar. Makanya lah di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya akalnya Sayyidina Muhammad itu dibandingkan lawan menjadi digabung itulah akal kita mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan dikumpulkan akal lalu dibandingkan lawan akal Sayyidina Muhammad itu seperti satu butir pasir yang ada di gunung pasir. Ayo. Kita nangsing banyakkan dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu sebuting pasir. Akalnya Sayyidina Muhammad pang gunung pasirnya. Man kayak apa? Itu kinahan ada jahandak menenceng daripada apa jadi Sayyidina Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sedikit demi sedikit kita maasi apa jadi Sayyidina Muhammad, kita berubah sedikit demi sedikit, kada kopang langsung berubah. Sedikit demi sedikit, kenan apa? Oh hari ini sudah kau udah baca salawat, bahari-bahari itu udah tapi tahu lawan Sayyidina Muhammad. Kan sudah ada majlis lalu diingatkan Sayyidina Muhammad, nukare tasbih, baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan angka itu. Sedikit demi sedikit kita ubah. Oh hendak masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, jenang bini ma'amalakan, hendak membahagiakan hati baginda Muhammad itu tunggal gimitan pada kau langsung bang. Hal itu disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Mudah-mudahan kita masuk dalam husna nih berataanlah. Mana sih husna nih? Artinya dan hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu syurga. Makna husna itu surga. Bagus ngaran husna. Apa artinya? Surga. Hai al-jannah. Itulah. Inna walillahi ma fis samawati wa fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Orang yang jahat itu kenainya dapat balasannya.
menangis darah tulah hendak bebulik pulang ina sudah masuk dalam kubur tulah hendak membaca sekali barang aku sekali aku hendak membaca selawat kepada baginda Muhammad mah jangan udah hidup udah banyak baca selawatnya tahu sudah pahalanya nyata diterima oleh Allah. Pahalanya nyata diterima oleh Allah. Nah, yang nyata diterima oleh Allah selawat kepada baginda Muhammad. Ayo banyak sudah pulang kampung sini baca selawat kepada baginda Muhammad amalan, tapi sembahyang banglah. Jangan gara sembahyang. Yang wajib digawi imbatu perbanyak lagi baca selawat kepada baginda Muhammad. Sudah disusunakan sudah jadi amalakan juga miskun nasib. Disusunakan sudah jua, dipilih-pilihkan sudah jua. Nah, diijazahkan salawat yang 1000 sudah juaan. Mudah-mudahan kau mengamalkan insyaallah lah. Karena emang pantas kita nangka itu lawan Sayyidina Muhammad, Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita berkat Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada kebaikan ya Allah bahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kami ini ya Allah memuji Sayyidina Muhammad, perkumpulan kami ya Allah berselawat kepada baginda Muhammad, kami membaca ilmu baginda Muhammad, kami mengkaji akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengambil warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami saling bersilaturahmi ya Allah, kami berjamaah mencari menuntut ridha Engkau ya Allah. Dengan itu berataan ya Allah, bahagiakan hati baginda Muhammad, bahagiakan hati baginda Muhammad, bahagiakan ya Allah hati kekasih kami, hati kekasih Engkau ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.